Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Marhaban biwasiati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hei para pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu hadis yang berkaitan dengan sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, serta matan, sanad, rawi, dan sigatul ada wa tahammul. Sebelum itu saya minta kepada ketua diskusi supaya mencatat kehadiran dan tugas teman-teman Anda. Demikian juga kepada Kosma, ya, tolong dicatat kehadiran dan tugas-tugasnya. Sebagaimana telah saya kemukakan bahwa hadis sahih itu adalah ma naqalahu adlun, yang dinukil oleh rawi yang adil. Tamu zabti, dan coba lihat di dalam tulisannya ini, ya, ini tamu zabti adlun sudah saya terangkan adalah at-taqwa dan muru'ah. Demikian juga tamu zabti, kokoh ingatan dalam fikiran, hafalan, dan kokoh ingatan dalam kitabah. Sekarang saya terangkan, selain daripada adlun tamu zabti, itu ada juga dari segi sanad harus mutasilus sanad, bersambung sanadnya itu. Apa itu mutasilus sanad? Mutasilus sanad itu mu'asyarah dan subutul liqa'i. Mu'asyarah itu adalah sejaman antara guru dan muridnya, sejaman antara Bukhari dan guru Bukhari, ya. Bahkan ada lagi subutul liqa, yaitu betul-betul bertemu antara guru dan murid, betul-betul bertemu antara Imam Syafi'i itu, ya, dengan Imam Malik, itu bertemu betul-betul. Kalau bertemu, betul-betul bertemu, pasti sejaman mu'asyarah. Tapi mu'asyarah sejaman belum tentu bertemu, gitu. Imam Muslim itu mensyaratkan hadis sahih itu subutul liqa, mu'asyarah juga. Jadi kalau mu'asyarah sejaman antara guru dan murid, itu sudah dikatakan rawi atau sanad itu sahih, gitu. Kalau Bukhari harus subutul liqa, betul-betul antara murid dan guru itu bertemu. Maka oleh karena itu Sahih Bukhari lebih kuat
daripada Sahih Muslim. Sebab Sahih Bukhari itu antara rawi guru dan rawi muridnya harus betul-betul bertemu. Sedangkan Sahih Muslim mu'asharah pun sejaman cukup, itu pun dijadikan sebagai sahihun. Jadi sejaman tapi tidak bertemu gitu ya. Saudara-saudara sekalian, seiman, seislam, dan seihsan, itu adalah muttasilus sanad. Sanadnya bersambung, syarat hadis sahih. Kemudian dari segi matan rawi, matan hadis, kalau barusan segi rawi, matan hadis itu, isi materi hadis itu, satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya. Dua, tidak bertentangan dengan sunnah mutawatirah. Tiga, tidak bertentangan dengan ijma yang qat'i. Empat, tidak bertentangan dengan akal sehat, ya. Itu hadis yang syarat sahih. Umpamanya hadis tentang la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, itu bertentangan dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah, ya, sebelum kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiatu, harus wasiat lil walidain wal aqrabin, wasiat kepada ibu bapak dan kepada kerabat terdekat. Dan ibu bapak itu adalah ahli waris, tapi diperbolehkan dalam Al-Quran wasiat kepada ahli waris ibu bapak, kata-katanya juga kutiba, diwajibkan. Tetapi di dalam hadis la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris, termasuk kepada ibu bapak. Nah, ini bertentangan, ya, hadis itu dengan Quran, maka tidak bisa disebut hadis yang sahih atau sahihah itu. Kemudian tentu saja hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan sunnah mutawatirah, sunnah yang banyak rawi-rawinya, banyak sanad-sanadnya, tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatirah. Sebagai contoh kan, ada hadis sunnah mutawatirah itu, man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja berdusta atau malam akul pada aku tidak berkata demikian, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka harus bersiap-siaplah ia akan masuk kepada api neraka. Ini hadis yang mutawatir, sudah menjadi kacapangan hadis ini. Maka hadis yang lain yang mengatakan, umpamanya memperbolehkan meriwayatkan hadis yang palsu, itu tidak boleh karena bertentangan dengan hadis yang
mutawatiroh. Kemudian tidak boleh hadis yang sahih itu matanya bertentangan dengan ijma yang qat'i, kesepakatan para sahabat, seperti kesepakatan para sahabat bahwa khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama. Datang umpamana hadis yang mengatakan bahwa khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang tadi. Ya, sudah saja mutawatirnya atau ijma qat'inya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bisa hadis tersebut bertentangan dengan ijma yang qat'i. Kemudian hadis yang sahih itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, seperti ada hadis bahwa umur dunia ini adalah 10.000 tahun dan sekarang menginjak kepada angka 10.000. Nah, itu kan bertentangan dengan akal yang sehat. Sebab menurut akal yang sehat ada di museum batu-batu yang sudah 1 juta tahun, bahkan lebih, ya. Nah, sedangkan dalam hadis itu 10.000 tahun usia manusia, ini bertentangan. Nah, hadis tersebut tidak sah matanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis dari segi matan, isi hadis. Kemudian hadis itu dari segi sanad, rangkaian rawi-rawi hadis itu silakan oleh saudara di dalam buku saya itu, ya. Tidak boleh mu'alak, mursal, mu'dhamun, qati, mudallas, mala aslalahu, tidak bersanad. Sanadnya tidak boleh sedemikian rupa sanadnya, ya. Kemudian rawi itu, ya, ada juga ilmu rijal hadis itu adalah untuk mentahrij, untuk meneliti hadis dalam tarikh ruwat dan jarah dan ta'dil. Sigot al-ada wa tahammul sudah saya berikan kemarin, ya. Tata cara menerima dan menyampaikan hadis ada dengan as-sama, mendengar, al-qiraah, membaca, al-ijazah, dengan ijazah, al-munawalah, menyampaikan, ada al-mukatabah, mencatat, menulis, ada al-wijadah, mendapatkan, ada al-wasiyah, dengan wasiat, ada juga dengan al-i'lam. Ya. Sekarang kembali kepada syarat hadis yang sahih itu, yakni yang barusan sudah saya kemukakan, wala syadin, tidak boleh bertentangan satu hadis itu dengan yang lebih kuat seperti Quran dan hadis yang lebih sahih. Kemudian bigoiri illatin. Nah, di sini, ya, ada bigoiri illatin. Tidak boleh ada ilat. Ilat itu adalah penyakit. Nampaknya hadis ini adalah hadis yang sahih, padahal
tidak sahih begitu. Seperti uang ya, orang ahli bank ini HTM, orang bank itu dengan tangannya saja diraba, oh ini uang palsu, oh ini uang beneran, dengan tangannya saja sudah bisa karena sudah ahli, apalagi sekarang dengan alat sedemikian rupa untuk meneliti uang. Demikian juga ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim mengetahui ini ada ilatnya, ini adalah hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Nampaknya sahih tapi tidak sahih. Begitu. Itu adalah ilat. Sudah termasyhur kemana-mana ya, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Itu kan nampaknya sahih, padahal la asalahu, tidak ada sanadnya. Hadisnya bahkan disinyalir maudhu, itu hadis tersebut, karena tidak ada sanadnya. Dengan matanya juga mengatakan perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Kalau begitu perbanyaklah rahmat di antara kita. Perbanyaklah perbedaan di antara kita supaya banyak rahmat. Kan tidak sedemikian rupa dari segi matanya, apalagi dari segi sanadnya tidak bersanad hadis itu. Coba oleh saudara kan sudah tahu di mana-mana hadis akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Innama, sesungguhnya tiada lain, bu'istu, kata Nabi, aku diutus liutamima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Hadis ini tidak ada di dalam kitab. Nah, oleh karena itu kalau saudara menemukan di dalam kitab apa, halaman berapa, hadis keberapa, wah itu nilai saudara dijamin, tidak dijaminlah lulus gitu. Kalau menemukan inama bu'istu liutamima makarima akhlak itu, nampaknya sahih, padahal tidak ada di dalam kitab-kitab gitu. Jadi ada hadis, tapi di dalam kitab-kitab tidak ada hadis tersebut. Inama bu'istu liutamima makarima akhlak itu. Nah, ada hadis man adroka firuku faqad adroka rokatan, barang siapa yang menjadi makmum mendapatkan ketika imam ruku, maka itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Nampaknya hadis tersebut bagus. Asal imam ketika ruku, makmum ruku, itu ada hadisnya, tapi diteliti ternyata tidak ada hadisnya. Nampaknya sahih, nampaknya hadis, diteliti tidak ada hadis tersebut. Bahkan kan yang disebut 1 rakaat itu adalah baca Fatihah, itu ya, takbir, baca Fatihah, kemudian ruku, sujud. Itu kan tidak ada la sholata liman lam yaqra bi fatihati kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca padanya surat Al-Fatihah. Jadi tidak termasuk 1 ruku begitu.
hadisnya nampaknya seperti sah, pada tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ini coba lihat oleh saudara yang tadi itu ya, ini ya, hadis yang sahih ditinjau dari segi rawinya, pembawa hadis ya, yang menyampaikan hadis, yang mengamalkan hadis, yang menulis hadis, rawi ruwat. Rawi yang bagus itu adalah awsaqun nas, itu ashah hadis itu ya. Kalau ada rawi dinilai oleh ahli hadis awsaqun nas, maka hadis tersebut adalah sahih, bahkan ashah, paling sahih. Kemudian menurun ke bawah nih, menurun. Ada rawi yang dinilai sikotun hafidun mutkinun, itu si rawi adalah peringkat kedua setelah awsaqun nas. Kemudian peringkat ketiga, si rawi dinilai oleh ahli hadis sikotun, kuat. Kemudian menurun lagi, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Ada rawi dinilai la ba'sa bihi. Kemudian ada rawi dinilai oleh ahli hadis syaihul hadis, maka si rawi tersebut sah bila ia meriwayatkan hadis. Kemudian yang terakhir, sholihul hadis, rawi dinilai oleh ahli hadis adalah sholihul hadis, sholih hadisnya. Ya, itulah ya tingkatan-tingkatan rawi yang dinilai oleh hadis sehingga hadisnya sahih. Ada yang peringkat awsaqun nas, satu, ada yang peringkat sikotun hafidun, ada yang sikotun saja, ada yang la ba'sa bihi, ada yang syaihul hadis, ada yang sholihul hadis. Itu peringkat-peringkatnya ya. Kemudian hadis hasan itu sudah saya terangkan ya, di bawah hadis yang sahih dan bisa dijadikan sebagai hujah. Hadis hasan itu adalah si rawinya oleh ahli hadis dinilai laisa bil qawi, tidak kuat ya, seperti Sa'd bin Sa'idin, itu adalah rawi yang laisa bil qawi. Kemudian hadis hasan itu rawinya dinilai oleh ahli hadis qalilul dhabti atau khafifud dhabti. Qalilud dhabti itu sedikit hafalan, atau khafifud dhabti ringan hafalannya. Ya, itulah hadis hasannya ditinjau dari segi rawinya. Ya, bila ada rawi yang dinilai laisa bil qawi, qalilud dhabti, khafifud dhabti, maka hadis hasan itu maka hadis itu dinilai hadis hasan. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif itu si rawinya dinilai dhaiful hadis, hadisnya lemah. Si rawinya itu dinilai dhaifun jiddan, sangat lemah. Maka hadisnya itu adalah tidak sah dari Nabi SAW.
Ya. Ada lagi hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berdusta, pendusta, akdabul hadis, paling dusta hadisnya, atau dinilai kadzab, atau dinilai dajalun minad dajajil, syaitonun minas syayatin. Itu hadisnya hadis palsu atau hadis maudhu, begitu ya. Oleh karena itu, saudara-saudari ini belajar ilmu hadis supaya saudara-saudari menggunakan hadis yang kuat, begitu, tepat dan kuat, gitu ya. Jangan sekali-kali menggunakan hadis maudhu, hadis palsu, ya. Seperti yang tadi ikhtilafu ummati rahmatun itu kan hadis yang palsu, tidak boleh digunakan, ya. Itulah ya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu yang bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah argumentasi adalah hadis sahih, setidak-tidaknya hadis hasan. Adapun hadis dhaif, para ahli hadis tidak menjadikan hadis dhaif itu sebagai hujah argumentasi, kecuali al-ahadits dhaifah yuqawwi ba'duha ba'dun. Hadis dhaifnya banyak sampai bisa menguatkan hadis dhaif itu satu sama lain, jadi naik derajatnya hadis hasan. Demikian juga kalau hadis hasan banyak, maka naik derajatnya jadi hadis sahih. Hanya saja ada yang disebut sahih lidzatihi, ya, seperti yang diuraikan tadi, itu hadis lidzatihi, hadis dengan zatnya sendiri. Kalau hadis sahih ligoirihi adalah hadis yang sahih, yang sah karena dikuatkan dengan yang lainnya, yakni hadis hasan dikuatkan dengan hadis yang sahih. Seperti hadis hasan riwayat Tirmidzi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Itu hadisnya adalah hadis hasan, tapi dikuatkan oleh hadis sahih riwayat Abu Dawud, sama matannya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawala kana kasyamid dahri, rawahu Abu Dawud. Hadisnya itu barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti saum 1 tahun. Hadis yang hasan ini dikuatkan oleh hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, begitu. Jadi naik derajatnya hadis yang hasan itu jadi sahih ligoirihi. Kalau hadis dhaif banyak itu ya, dikuatkan oleh hadis yang sahih umpamanya ya, maka hadisnya jadi naik hadis hasan, namanya hasan ligoirihi, hasan karena dikuatkan oleh hadis yang lain, begitu, atau dikuatkan oleh Quran. Itu ya, seperti hadis riwayat Abu Dawud tentang Mu'ad bin Jabal yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman.
Fabima takdi, dengan apa engkau hei Mu'adz bin Jabal memutuskan perkara kan jadi gubernur di Yaman. Akni bi kitabillah, akan kuputuskan dengan kitab Allah. Fa'ilam tajid bi kitabillah, bagaimana kalau kata Nabi tidak terdapat, tidak ada di dalam kitab Allah Al-Quran. Fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana tidak ada di dalam kitab Allah dan kitab sunnah Rasul Salam. Kata Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ro'i wala alu, aku akan berijtihad dengan tidak melewati batas. Nah, Nabi SAW menepuk dada Mu'adz bin Jabal, tanda setuju. Itu kan hadisnya doif, hadisnya tidak sah dari Nabi, tapi dikuatkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, kepada kitab Allah Al-Quran, taat kepada Rasul, yaitu sunnah Rasulullah. Pada ulil amri, pada ulil amri tidak pakai hati, ini ijtihad. Maka hadis Mu'adz bin Jabal tersebut derajatnya naik jadi hasan li ghairihi karena dikuatkan oleh Al-Quranul Karim. Begitu ya. Jadi ada hadis hasan li dzatihi, kenadatnya seperti yang sudah saya terangkan di sini. Ada hadis hasan li ghairihi, hasan karena dikuatkan oleh hadis atau Al-Quran yang lebih kuat dalilnya. Ini maaf saja ya, yang baru belajar tentang ilmu hadis. Ilmu hadis ini mustalahul hadis ya. Mustalahul hadis itu adalah istilah-istilah hadis. Oleh karena itu, saudara-saudari harus paham istilah-istilahnya. Kalau tidak paham, liar sorangan, nah apa itu? Ya, di sini juga coba banyak ya istilahnya. Sohi, ya, adil, tamudhobdi, mutalisul sanad, walasad, bigori ilat, at-taqwa, al-muru'ah, dhobtu sodri, dhobtu kitabah, mu'asyarah, subutuliko, sad bil Quran wa sunnah wa ijma wa bil aklis sahih. Itu kan istilah-istilahnya. Kalau tidak maka liar sorangan, sukar saudara mencernanya. Oleh karena itu ini globalnya, rinciannya lihat saja di dalam buku saya ya. Coba selain itu kan sohi, awsakunas, sikotun, laba sabihi, syaihul hadis, solihul hadis. Itu kan istilah-istilah yang perlu saudara mengetahuinya. Kalau tidak alir gitu. Apa itu hasan? Hasan laisa bil qawi, qalilud dhabti, khafifud dhabti. Itu istilah-istilahnya yang saudara perlu mengetahuinya. Kalau tidak akan paham ilmu hadis itu. Nah, setidaknya ya. Kemudian do'iful hadis, do'ifun jiddan, maudhu, akzabul hadis, kadzab, syaitanun minasyayatin, dajalun minadajajil. Nah, itu banyak sekali istilah-istilah hadisnya ya. Oleh karena itu coba tugasnya yang saya sebutkan itu dicatat, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya sajalah ya. Coba saudara mu'alak, mursal, mu'dol, munqoti, mudalas, mala aslalahu,
dari segi sanadnya itu hadis-hadis tersebut apa yang dhaif. Tugasnya saudara tulis saja bahasa-bahasa itu untuk bahan UTS itu ya. As-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-wijadah, al-wasiyah, al-i'lam. Pokoknya mustalah hadis itu istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis. Jadi mengapa saudara umpamanya tidak mengerti saya ilmu hadis? Karena saudara tidak mengetahui istilah-istilah hadis. Oleh karena itu, saya sekarang menugaskan kepada Anda mencatat istilah-istilah hadis tersebut yang sudah saya sebutkan barusan tuh ya. Istilah-istilah itu apa artinya? Judulnya istilah-istilah hadis ya, dalam ilmu hadis ya. Dicatat saja dengan tulis tangan ya, tidak diketik ditulis tangan saja ya. Dan tolong sekali lagi kepada Kosma daftar hadir, kemudian tugas gitu ya, dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Kemudian sebentar lagi kan kita akan UTS-nya sudah saya gambarkan barusan. Barangkali untuk kuliah pada hari Selasa, tanggal berapa sekarang deh? 10 lah, tanggal 10 itu. Sekian dulu ya. Semoga saudara sehat. Salam kepada keluarga Anda. Marhaban biwasiati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.